Bab 3 melihat situasi ini, wajah Suking berubah. Apa yang harus saya lakukan? Haha, jangan khawatir. Duduk, Xiao Chen memandang Ren Kun yang berteriak, tersenyum, menginjak pedal gas, dan Maserati yang awalnya lambat membanting ke udara, percepat, seperti binatang buas, membanting ke depan. Ya Tuhan, Ren Kun dan yang lainnya memandang Maserati yang masuk, berteriak ngeri, dan merunduk ke samping. Bas, kecepatan mobil bergegas keluar dari celah di antara kerumunan dan menghilang dari pandangan mereka. Setelah meninggalkan perusahaan, Xiao Chen melambat dan menatap Suking yang pucat. Apakah kamu baik-baik saja? Suking menghela nafas lega, menatap Xiao dengan sedikit ketakutan. Chen, apakah kamu tidak takut membunuh mereka? Hehe, aku tahu itu. Butuh lebih dari 1 menit bagi Suking untuk tenang. Saya pikir Anda akan keluar dari mobil dan memukuli mereka sekarang. Saya lebih suka meyakinkan orang dengan alasan daripada tangan. Sungguh, tidak melihatnya. Suking memutar matanya dan berpikir, ngomong-ngomong, pengawal yang dibawa Ren Kun benar-benar gigi serigala. Gigi serigala, hehe. Nama ini sepenuhnya dibuat-buat dalam sebuah novel. Dan ujung tajam yang sebenarnya tidak akan diekspos sama sekali, di depan dunia. Oh, sepertimu, kan? Ya, Xiao Chen mengangguk dan mengganti topik pembicaraan. Dia teman baikku, ada apa? Bukan apa-apa, saya hanya tidak merasa seperti dia jenderal biasa. Dia adalah mbak dari Harvard Business School, dan dengan kemampuannya, dia dapat bekerja di grup besar atau perusahaan besar manapun di Cina. Namun, dia telah Rada di luar negeri sepanjang waktu. Saya memulai bisnis setelah King. Apa latar belakang Qin Lan, asisten pemotongan, panggil dia dan berharap dia bisa kembali untuk membantuku kemudian. Ketika dia setuju, dia juga mengajukan persyaratan, bukan untuk menjadi eksekutif senior perusahaan, tetapi untuk menjadi asistenku. Xiao Chen mengangkat alisnya dan tersenyum. Wanita aneh, apa kamu alumni? Aku ingat kakakmu mengatakan bahwa kamu juga belajar di luar negeri. Tidak, saya dari MIT. Oke, Anda semua adalah master akademik, jadi saya malu. Bajingan akademik mana yang dapat memproses beberapa dokumen dalam waktu sesingkat itu? Suking memandang Xiao Chen dan berkata perlahan-lahan, batuk-batuk, bukankah Li Bai mengatakan itu? Aku terlahir dengan bakat, dan aku belum tentu tidak berguna, kan? Suking tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia samar-samar merasa bahwa pria ini seperti orang yang berat, buku-buku itu, dan sekarang dia baru membalik halaman pertama, lama sekali. Jangan khawatir, putar perlahan, akan selalu ada waktu untuk menyelesaikannya. Setengah jam kemudian, Maserati datang ke Tulip Villa. Adik perempuanku mungkin sudah kembali. Suking membuka pintu ruang tamu. 21 Oke. Begitu Xiao Chen memasuki ruang tamu, dia mendengar suara dari lantai atas. Kakak, siapa dia? Xiao Chen mendongak melihatnya. Aku melihat seorang gadis berdiri di pintu masuk tangga. Dia tinggi dan memiliki wajah yang lembut, alis dan matanya agak mirip dengan Suking. Rambut sebahu diwarnai dengan warna merah menyala, yang membuatnya sedikit lebih sulit diatur dan liar dengan publisitas. Melihat lebih jauh ke bawah, suspender kecil, hot pants kecil, paha bulat, bunga putih, beberapa mempesona. Xiao Meng, turunlah dan biarkan aku memperkenalkanmu. Suking memberi isyarat. Gadis itu berjalan turun dan menatap Xiao Chen. Kakak, apakah ini pacarmu? Gadis itu mengucapkan sepatah kata pun membuat Suking tersipu. Apa yang dikatakan gadis yang mati itu? Ke halaman villa, masuk, dipercayakan oleh kakak laki. Laki itu untuk datang ke Longhai untuk melindungi kita, pengawal. Hehe. Begitulah, Xiao Chen tersenyum dan mengangguk. Su Xiao Meng, kan? Halo, aku sering mendengar kakakmu menyebutmu. Aku tidak punya saudara laki-laki, hanya saudara perempuan. Su Xiao Meng berkata dengan dingin. Xiao Meng, Suking mengerutkan kening. Jika kamu mengatakan itu lagi, aku marah. Su Xiao Meng melirik Suking, mengerutkan bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Meng, Xiao Chen akan tinggal di rumah. Mulai sekarang apa? Dia tinggal di rumah. Mata Su Xiaomeng melebar. Tidak, mengapa tidak? Dia ada di sini untuk melindungi kita. Jika Anda memiliki komentar, saya akan membiarkannya. Dia secara pribadi melindungi Anda dan pergi ke sekolah denganmu. 121 meter 21. Tidak hanya Su Xiaomeng yang tercengang,
Tetapi Xiao Chen tidak bisa berkata-kata. Perlindungan pribadi, pergi ke sekolah, ada apa? Tidak bisakah aku pergi menemanimu belajar? Sialan, tidak. Aku tidak ingin dia pergi ke sekolah denganku. Aku tahu kungfu, jadi aku tidak membutuhkan perlindungannya. Su Xiaomeng, yang lega, memprotes dengan keras. Lagi pula, dia mungkin tidak yakin. Aku luar biasa. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi bersemangat Su Xiaomeng. Apa yang kamu tertawakan? Su Xiaomeng memelototi Xiao Chen dengan marah. Apakah kamu ingin membandingkan? Jika kamu kalah, keluarlah, Xiaomeng. Apa yang kamu bicarakan? Berhentilah membuat masalah. Wajah Su Qing tenggelam, melihat adiknya marah. Su Xiaomeng memelototi Xiao Chen dengan ganas, dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Su Qing berkata pada Xiao Chen, bagus. Ketika Su Qing naik ke atas, Su Xiaomeng melompat lagi. Wah, aku bertanya padamu, apakah kamu berani membandingkan denganku? Satu, aku tidak suka menggertak anak-anak. Apa, kamu bilang aku anak kecil, di mana aku muda? Xiao Chen melirik dada Su Xiaomeng dengan ekspresi lucu. Xiao, dia hanya menunjukkan tanduk tajam. Dua telur rebus di mana-mana kecil. Su Xiaomeng memperhatikan tatapan Xiao Chen, dan ketika dia mendengar kata-katanya, dia menjadi marah. Bajingan bau, apa yang kamu katakan? Payudara kecil adalah patah hati Su Xiaomeng, dan dia sering mengkhawatirkannya. Masalahnya kusut dan tertekan, dan sekarang Xiao Chen menggambarkannya sebagai telur rebus. Bagaimana kamu tidak marah? Jangan bersemangat, telur rebus tidak buruk, lebih baik daripada kue telur, kan? Su Xiaomeng benar-benar marah, dan menendang Xiao Chen. Chen merunduk ke samping, sedikit terkejut. Apakah gadis ini benar-benar terampil? Apakah kamu sudah berlatih taekwondo? Apakah kamu takut dengan sabuk hitam ketiga? Sudah terlambat. Serangan Su Xiaomeng menjadi lebih parah. Bang bang bang. Tendangan depan, tendangan bawah, tendangan samping, tendangan samping. Dua kaki putih besar 360 derajat Su Xiaomeng meledak luar biasa. Yang bisa mengejutkannya adalah tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa cepat dia kecepatan, tidak peduli seberapa aneh sudutnya, tidak bisa melukai pihak lain. Kecepatannya masih terlalu lambat, akan lebih cepat jika jari kaki menyentuh tanah untuk meledak. Su Xiaomeng tanpa sadar menggunakan metode yang dikatakan Xiao Chen untuk mengerahkan kekuatan, jauh lebih cepat, dan lebih fleksibel dalam menyerang dan bertahan. Oh, ya, Ruzi bisa mengajarimu. 21 Su Xiaomeng mendengus dingin, tidak menunjukkan apresiasi, dan tendangan tinggi lainnya ke arah leher Xiao Chen. Tampar, Xiao Chen menggenggam pergelangan kaki Su Xiaomeng dengan tangan kirinya, dan tangannya halus, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremasnya lagi, dan dia tidak ingin berbalik dan menendang ke samping. Salah, lepaskan aku hooligan. Su Xiaomeng berdiri di tanah dengan satu kaki, dan berteriak dengan marah, jika kamu tidak menggertakku, aku akan melepaskannya. Xiao Chen tersenyum dan melihat ke atas di sepanjang kaki putih besar itu. Sayang sekali dia mengenakan hot pants, bukan rok pendek. Su Xiaomeng hampir menggigit giginya ketika dia mendengar ini. Ini terlalu tak tahu malu. Siapa yang kita intimidasi? Apakah kamu akan membiarkannya pergi? Jangan lepaskan. Apa kau menggigitku? Xiao Chen terus menggoda Xiao Ya satu astaga. Su Xiaomeng minum dengan ringan. Kaki kirinya menopang tubuhnya terbanting keras, tubuhnya dikosongkan, dan dia menendang ke arah Xiao Chen. Dengan kepuasan berkedip di mata Xiao Chen, dia melepaskan pergelangan kaki Su Xiaomeng dan mundur beberapa langkah. Yang terakhir juga mendarat dengan kuat di tanah. Berhenti, berhenti berkelahi, kata kepala. Kamu bilang kamu tidak akan bertarung jika kamu tidak bertarung. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan pergi dan memberitahu kakakmu. Satu, aku ingin menemanimu ke sekolah untuk melindungimu. Kamu tercela. Su Xiaomeng marah, tetapi tidak berani melakukan apapun. Satu, hahaha. Xiao Chen tertawa penuh kemenangan. Dia terlihat sangat kecil. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bersenang-senang? Su Qing turun, dan dia berganti pakaian rumah. Dia tidak punya pesona apapun. Hehe,
Xiao Meng dan aku berbicara tentang sekolah. Xiao Chen tersenyum dan melirik Su Xiao Meng dengan sengaja. Aku ingin kembali ke kampus untuk mengalami apa yang dia katakan. Wajah Su Xiao Meng berubah sekarang. Pria ini tidak tahu malu. Oh, benarkah? Sebenarnya aku juga punya ide ini. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Meskipun tidak ada asap, tetapi juga sangat kejam. Aku bukan apa-apa. Yang paling membuatku khawatir adalah Xiao Meng B. Tetap bersamamu, yah. Memang benar bahwa orang-orang saat ini dapat melakukan apa saja demi keuntungan, menculik anggota keluarga mereka, yang semuanya adalah metode umum. Xiao Chen mengangguk dengan ekspresi setuju di sampingnya. Su Xiao Meng menatap Xiao Chen dengan mata membunuh. Apa yang orang ini coba lakukan? Setelah Xiao Chen mengatakan ini, Su Qing menjadi lebih khawatir. Xiao Chen, apakah kamu bersedia pergi ke sekolah untuk melindungi Xiao Meng? Rusak, wajah Su Xiao Meng berubah lagi. Dia tahu bahwa selama Xiao Chen setuju, saudara perempuannya pasti akan mengatur orang ini ke sekolah. Dia berbalik untuk melihat Xiao Chen, dan melihat bahwa yang terakhir menatapnya dengan bangga. Biarkan dia menggertakkan giginya lagi. Bajingan, cepat atau lambat, biarkan kamu tahu betapa bagusnya aku. Namun, dia benar-benar tidak berani menyinggung Xiao Chen sekarang, karena takut orang ini akan berkata, "Oke, aku bersedia melakukannya, pergi ke sekolah," maka kehidupan baiknya akan dihitung sudah berakhir. Beberapa rahasia harus diungkapkan. Setelah setiap pikiran melintas, Su Xiao Meng menarik napas dalam-dalam dan menggendong Su Qing di punggungnya, melipat tangannya, dan membuat gerakan memohon pada Xiao Chen untuk memohon belas kasihan. Xiao Chen tersenyum. Su Qing, sebenarnya tidak seseram yang kamu kira. Keamanan dalam negeri bagus, aku baru saja mencobanya. Keterampilan Xiao Meng akan disesuaikan ketika aku punya waktu. Jika kamu mengajariku, tidak ada masalah dalam melindungi dirimu sendiri. Su Xiao Meng menghela napas lega dan berkata, "Ya, saudari, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Bagaimana masyarakat bisa begitu gelap? Lagi pula, aku sabuk hitam tingkat 3, dan siapapun yang berani menggangguku pasti akan mengalahkan mereka semua." Tempat itu, 9 melihat mereka berdua mengatakan ini. Su Qing mengangguk. "Oke, Xiao Chen, bagaimanapun, kamu harus khawatir tentang itu." 9 baiklah, aku akan. Su Xiao Meng memandang Xiao Chen, mengepalkannya, kepalan tangan kecil, dan telur bajingan, bersikap sopan di depan saudara perempuan saya. Tunggu, Nona Ben pasti akan melepas penyamaran Anda. Beritahu saudara perempuan saya bahwa Anda bajingan, dan usir Anda, dengan Anda, tanpa saya.